Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, coba kita dengarkan suara ini bersama-sama. Ini adalah sebuah suara yang begitu akrab di telinga kita, namun paling sering kita abaikan. Setiap kali jam-jam itu bergeser, ia bukan sekedar penanda bergantinya waktu. Ia adalah suara runtuhnya sebagian dari kehidupan kita. Hari ini, waktu seringkali mengalir seperti air di antara jemari tangan. Begitu cepat, tanpa terasa, dan mustahil untuk digenggam kembali. Kita sering berkata, nanti saja, besok masih ada waktu, atau gampang, urusan itu bisa ditunda. Tanpa kita sadari, kita sedang melakukan transaksi yang paling merugikan dalam hidup. Menukar modal berharga bernama waktu dengan kelalaian yang sia-sia. Pernahkah kita merenung? Ketika detik jam ini menjadi saksi kelak di hadapan Allah, apa yang akan ia katakan tentang kita? Begitu agung dan krusialnya masalah waktu, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali bersumpah di dalam Al-Quran menggunakan waktu. Allah bersumpah demi waktu subuh, demi waktu duha, demi waktu malam, dan salah satu yang paling menggetarkan hati adalah di dalam surat Al-Asr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Perhatikanlah, Allah tidak mengatakan manusia akan rugi, melainkan benar-benar berada dalam kerugian. Mengapa? Karena setiap detik yang berlalu dari umur kita adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dibeli kembali. Bahkan jika kita menukarnya dengan seisi bumi dan emas yang gunung. Seorang ulama besar, Imam Hasan Al-Basri rahmatullahi alaih, memberikan sebuah untaian kalimat yang sangat mendalam untuk memicu kesadaran kita. Beliau berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya kalian hanyalah kumpulan hari-hari. Setiap kali satu hari berlalu, maka hilanglah sebagian dari diri kalian. Ketika hari ini selesai, maka sebagian dari kita telah mati dan terkubur di masa lalu. Ia pergi membawa rekaman amal kita, entah itu menjadi penolong kita atau justru menjadi penggugat kita di akhirat." Bagaimanakah manusia-manusia pilihan memandang waktu yang lewat? Mari kita menengok sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengungkapkan sebuah penyesalan terbesar dalam hidupnya, dan beliau berkata, "Tiada yang pernah kusesali selain suatu hari yang mataharinya tenggelam. Amalku tidak bertambah di hari itu, padahal umurku berkurang." Bayangkan, seorang sahabat Nabi yang keimanannya sekokoh gunung menganggap hari tanpa tambahan amal sebagai sebuah musibah dan kerugian besar. Lalu bagaimana dengan kita? Berapa banyak hari yang kita lewati hanya untuk menggulirkan layar gawai tanpa arah, layar HP kita? Berapa banyak jam yang habis hanya untuk membicarakan urusan orang lain yang tidak mendatangkan pahala? Rasulullah SAW telah mengingatkan kita dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Bukhari tentang dua nikmat yang paling sering menipu manusia. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalamnya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Tertipu artinya kita merasa memilikinya dalam jumlah banyak, padahal ia sedang habis. Kita merasa aman, padahal kita sedang melangkah menuju batas akhir. Setiap detik yang kita lalui tidak pernah menguap begitu saja. Ia mencatat, ia merekam. Jam 7 pagi tadi, apa yang kita lakukan? Jam 12 siang, di mana posisi kita? Jam 3 sore, kalimat apa yang keluar dari lisan kita? Dan di sepertiga malam, apakah kita terbangun untuk bersujud atau tenggelam dalam mimpi-mimpi dunia? Ingatlah bro,
Bumi yang kita pijak akan berbicara, dan waktu yang kita lalui akan menjadi saksi. Di hari kiamat kelak, waktu-waktu yang kita sia-siakan akan menjelma menjadi penyesalan yang membakar jiwa. Allah menggambarkan cerita orang-orang yang meremehkan waktu di dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Ketika kematian menjemput mereka, mereka merantau. Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Namun jawaban Allah sangat tegas, sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah dalih yang diucapkan saja. Pintu waktu telah dikunci dan tidak ada jalan untuk kembali. Bro, jarum jam Anda masih berdetak saat ini. Jarum jam kalian masih berdetak saat ini. Nafas kalian masih naik turun di dalam dada. Itu artinya Allah masih memberikan kalian modal terbesar, yaitu hari ini. Waktu yang telah pergi dan tak mungkin kembali. Waktu yang akan datang masih misteri dan belum tentu kita miliki. Yang kita punya hanyalah detik ini, saat ini. Jangan biarkan detik berikutnya berlalu tanpa zikir kepada Allah. Jangan biarkan jam berikutnya berganti tanpa ada perbaikan ibadah. Jadikan setiap detiknya bernilai investasi untuk akhirat kita. Mari kita mohon kepada Allah agar Allah memberkahi sisa waktu yang kita miliki. Ya Allah, bimbinglah kami untuk selalu mengaku bersyukur padamu dan memperbaiki ibadah kami di sisa waktu yang Engkau pinjamkan. Berlarilah menuju Allah sebelum detik jam milikmu benar-benar berhenti berbunyi. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.